Jalur. PLK. Nanti PLK itu mulai Mei ada lagi. Halo, selamat sore Mas. Selamat sore Cak Hasim. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman. Ya. Jadi ini kalau siaran nggak biasanya malam gitu terus grogi dikit Mas. Panggilnya juga masih kaku-kaku nih. Untuk identitas penting. Begitu Gus ya. Saya mulai panggil Gus ini. Detik ini di kamera ini. Ya. Gus. Ya, siap. Gus Samsun Niam El Karim ya. Ya saudara, kita sama Gus Samsun Niam El Karim. Tentu banyak orang sudah tahu El Karim itu adiknya Mbah Wahid ya. Iya, Mbah Wahid. Jadi masih cucu. Ya. Kalau saya cicit Mas. Cicit. Abah saya yang cucu. Ya. Gus, kita ini mau ngobrolin apa? Ngobrolin refleksi satu abad atau refleksi satu abad yang direfleksi kembali. Refleksi Big Boss itu boleh ya Gus? Ya, boleh. Dalam tradisi NU boleh lah. Hanya di NU kita boleh mengkritisi pimpinan. Sejak seminggu yang lalu tuh saya nyari ini siapa yang berani membuka wacana narasi lain untuk lebih ada harmonisasi wacana ya. Bisa dipakai untuk melihat lebih objektif, tapi nggak ada yang sah ini sopo aja ngomong mesti gak wani gitu. Ayo kita mulai Gus. Apa yang dilihat di gelaran satu abad Sidoarjo ini? Untuk melihat itu kita harus lihat dari dua sudut pandang Mas. Yang pertama kalau dari sisi saya dari sudut pandang kader yang pertama, yang kedua itu dari sudut pandang kami sebagai dzurriyyah. Jadi kalau dari sisi kader, wah ini acara yang luar biasa Mas. Ini semacam kayak memang pestanya umat NU khususnya Jawa Timur, karena memang kemarin tempatnya di Jawa Timur kan Mas. Terus untuk dari juga ghiroh hegemoninya juga dari mana-mana datang, orang-orang tidak peduli siapapun itu, pokoknya dia merasa NU dia datang, dia di sana cukup merayakan, bahkan banyak sekali di sosial media itu selalu menyatakan bahwa saya ingin terlibat meskipun kecil, meskipun hanya hadir di acara perhelatan resepsi satu abad menjadi bagian sejarah, betul. Itu dari segi kader. Terus kalau dari segi dzurriyyah itu setelah satu abad ini kita mau apa? Saya mengutip tulisannya Mas Ipang Wahid. Mas Ipang Wahid itu adalah putranya Yai Salahuddin Wahid. Jadi sesudah satu abad ini NU mau ngapain? Ternyata kemarin juga oleh Gus Ketum dijabarkan oleh Yai Mustafa Bisri dan oleh Mbak Yani Wahid, dijabarkan beberapa mimpi besar dari Nahdlatul Ulama ke depannya. Jadi kemudian ketika itu dilihat saat ini, ternyata relevan. NU bukan hanya milik umat muslim Indonesia, tapi NU juga milik umat Islam secara internasional. Makanya kemarin dibuka dengan seminar fikih peradaban internasional. Yang kemudian NU juga bukan hanya milik orang muslim, tapi juga milik orang-orang non muslim juga. Teman saya itu ada Mas, ternyata malamnya itu paginya itu ikut sholawatannya Habib Syekh. Ternyata agamanya Hindu Mas. Saya tanyain, enggak sekalian mau login kan gitu. Jadi itu enggak, saya cuma pengen ikut bagian dari sejarah gitu kan.
Nah kalau dari sisi dzurriyyah memang itu PR yang luar biasa besar. Jadi ketika para pendahulu kita itu sudah meninggalkan hal yang begitu besar, kita dzurriyyah bisa apa? Kan gitu. Ada dzurriyyah yang mungkin tidak cocok dengan kepemimpinan sekarang, kemudian membuat barisan yang selalu mengkritisi kebijakan dari pengurus besar, mungkin itu sah-sah aja. Terus kemudian ada dzurriyyah yang memang sami nawa atau naja, apa yang diperintah dari atas ya dikerjakan tanpa banyak bertanya. Ada juga dzurriyyah kayak saya sing wis meneng wae lah, ora usah melu-melu kan, gitu juga ada. Meneng tapi lek diundang podcast yo ngerti. Jadi kemarin memang Mas ghirah karo pesta padha ta kan? Beda. Ghirah itu lebih ke arah keinginan. Saya mau lanjutkan pertanyaan. Siap. Kalau ghirah umat semua ikut ghirah khidmat kepada NU, mantap Mas. Iya. Tapi kalau pesta ini semua ikut berpesta apa ora? Bener nih pestanya NU, bukannya pestanya Pak Erik. Ya opo gitu. Kalau saya melihat secara logiknya seperti ini Mas. Ini pestanya Nahdlatul Ulama yang disponsori Pak Erik. Gitu. Karena kembali lagi untuk membuat pesta sebesar ini pasti ada masalah di anggaran. Ya. Daripada membebani umat ya toh, ya kan. Kemudian kita cari sponsor, mungkin panitia seperti itu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya. Cuma untuk di tahun politik seperti ini, sepertinya ini juga murah bagi Erik Mas. Biasanya kalau kampanye kan membayar, Mas, justru yang datang dibayar. Ini ada yang bawa bontrot, ada yang apa gitu. Dan di bawah ghirah NU ada pestanya Pak Eri. Tapi alhamdulillah kemarin saya tadi pagi sempat baca beberapa tweet di Twitter dan di banyak yang mengkritisi tentang posisinya Erick Thohir yang belum jelas keislamannya kan gitu kan, karena memang saudara-saudaranya banyak yang non muslim. Tapi saya husnudon saja, beliau insya Allah muslim. Saya husnudon saja, beliau insya Allah muslim. Terus kemudian beliau menjadi Panglima Kehormatan Banser kan gitu kan. Saya rasa juga mungkin tidak banyak orang juga yang berani menjadi ketua panitia dari perhelatan 1 abad itu, karena ketika itu ada miss dikit aja pasti dihajar habis-habisan. Jadi sebuah pertaruhan besar juga buat Pak Erick Thohir gitu ya. Wah, saya diplomatis sekali saya. Jadi citra NU yang sudah ditelepon Erik ini. Nah, oke, kita lanjut Mas. Itu tadi kan intermezzo aja. Iya. Apa yang kita pikir dalam konsep mimpi besar NU? Saya kira di dalam narasi itu logik bagi kelas membaca, kelas menengah ya. Atau kita sedang punya, ketika bangunan intelektual NU sudah sampai di level itu, kayaknya memang kita sedang on the track ke situ gitu. Yeah. Tetapi saya ingin bilang, apakah kita sudah sedang tidak berandai-andai berlebihan, atau apakah kita sedang melupakan atau sedang mendesain syaratnya ke situ gitu, dalam cara berpikir yang tadi itu? Apakah yang sedang kita andaikan menjunjung faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks global itu sebenarnya kita menyelesaikan PR-PR yang di dalam rumah tangga orang-orang NU yang nggak bisa sekolah ini juga cukup banyak. Kira-kira gitulah. Kalau dilihat gerbong yang gunung terangkat ini lumayan naik. Iya, betul. Nah, itu apa bisa kita katakan Mas, kalau rakyat ini nggak bisa paham narasi itu. Ya. Kalau saya sih mau mengutip sebuah peribahasa saja, Roma tidak dibangun dalam semalam Mas. Kan Gus Yahya juga baru memimpin gitu. Kebanyakan penyakit di organisasi itu ganti pemimpin, ganti kebijakan. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang kebijakannya pun tidak bijak, Mas, seperti itu. Jadi mungkin dengan mimpi yang besar yang masih ada PR bahwasanya kita belum bisa, bahasanya itu kan
NU itu kan sebuah kerajaan kecil yang bahkan sampai rakyatnya pun harus sejahtera, tahun bahasanya kan seperti itu. Bahasanya kan seperti itu. Jadi mungkin beliau-beliau juga pastinya insya Allah dan mudah-mudahan sedang memikirkan tentang hal itu, tentang banyaknya orang-orang NU di bawah yang bahkan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah NU pun sulit. Dan pada akhirnya mereka harus memutuskan untuk sekolah di sekolah negeri yang pendidikan NU-nya tidak ditekankan secara dalam, kan mungkin seperti itu. Atau bahkan mungkin ada pengurus NU yang sudah sepuh yang mengawali membangun sebuah masjid, waktu masjidnya besar ternyata beliau disingkirkan dari masjid itu dan masjid itu menjadi masjid dari golongan sebelah sana, kan gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah PR sebenarnya. Ya mudah-mudahan beliau-beliau yang di atas sudah memikirkan tentang hal itu. Kalau ini Mas, ini narasi tentang kuasa. Jadi saya nggak bisa memahami di dalam konsep kekuasaan itu kaitannya dengan sumber daya. Betul. Kita memiliki satu biasanya kan gerbong besar itu sedang ingin merebut, membangun dan mendesain, mendistribusikan kekuasaan itu. Nah, memang bisa difahami dalam konsep narasi. Misalnya kita masa mau NU itu di bawah 10% kekuasaan partai tertentu atau partai yang dilahirkan NU. Misalnya kayak gitu-gitu. Kita mesti harus merawat yang lain dong, yang di banyak partai karena kita 60%. 70% Mas. 70% kira-kira. Tetapi narasi itu kan nampak seperti ruang kosong ya, tidak ada ruang matematikanya, tidak ada ruang ruang kue kekuasaan. Betul. Tidak ada ruang. Nek kita 70% itu mengambil alih seluruh potensi kekuasaan dan distribusikan kepada rakyat, kan besar sekali menjadi poros politik presiden gitu kan misalnya. Betul. Ini apa nih artinya? Kalau saya melihat untuk urusan politik nih, Cak Hasyim ya. Jadi ketika di acara menghidupkan menghidupkan kembali Gus Dur di Nahdlatul Ulama, acara yang di Lampung beberapa hari sebelum muktamar itu, salah satu visinya Gus Yahya adalah NU itu bebas dari tendensi politik manapun. Visinya seperti itu. Jadi kalau mau ada politisasi, ada orang-orang politik, ada orang-orang politikus yang mengaku dia NU, silahkan, tapi jangan membawa nama NU untuk dijadikan mungkin NU itu identik dengan Partai Kiai Indonesia, mungkin seperti itu ya. Singkatannya PKI ya, Partai Kiai Indonesia, kan mungkin seperti itu. Itu salah satu visinya Gus Ketum, Gus kita Yahya Khalil Stakuf adalah bahwasanya NU sudah mulai harus tidak boleh terintervensi dengan politik dari manapun. Jadi maksudnya ini sedang bersih-bersih. Kalau untuk masalah kekuasaan nanti itu ya bisalah, maksudnya di belakang layar aja, enggak usah kelihatan sama umat kalau NU terlalu mendukung kemana, karena kesalahan dari beberapa periode yang lalu Nahdlatul Ulama itu terlalu terlihat mendukung salah satu paslon atau jadi Gus Yahya punya program NU, ya sudah, NU ada di mana-mana aja, mau di sini silahkan. Jadi jangan membawa nama NU, jangan mempolitisasi NU. Kalau programnya Gus Yahya seperti itu. Jadi kalau untuk masalah sumber daya dan yang lain-lain itu, insya Allah itu sudah ada pembagiannya lah. Sampai ke bawah mungkin ada. Sudah dihitung. Kalau itu belum tahu cara hitungnya kayaknya. Jadi hitung-hitungannya belum tahu, tapi yang penting mesti mikir sih, kan gitu. Nek wong NU kan biasanya yang penting melaku sih, yang penting yakin kan gitu. Saya ini di Jombang ya, itu kita 98 sampai 2000. Citra NU itu masih banyak partai politik masuk di PCNU Jombang. Ya. Tapi suasananya agak berbeda ketika sebenarnya kita itu
sedang diurus partai siapa, itu orang-orang pada kerasa sebenarnya. Nah, semoga kita sedang menunggu sesuatu. Maksud saya gini, nanti itu kalau PDI itu ada orang NU juga diurus atas nama NU. Ya, kan gitu. Ya, betul. Kalau Gerindra itu ada orang NU, Gerindra juga mau ngurus NU-nya. Ya. Jangan cuma ngurus yang preman saja. Ya, betul. Kira-kira gitu kan. Maunya kita kan begitu. Sepertinya tapi P3 sama PKB sini NU KB, Mas. Sepertinya. Ya. Oke. Itu sedang kita tunggu ya. Ya. Sedang kita tunggu. Ya, kita tunggu kepemimpinan beliau inilah. Kita tunggu kepemimpinan beliau. Semua kan ada prosesnya, Mas. Kalau ini apa namanya? Sebenarnya kita sedang cukup yakin nggak dengan narasi basis yang kita menuju negara yang diampu oleh NU di dalam konsep kesejahteraan itu? Tongkrongan. Ya, karena kalau gini, kalau dari konsep kemarin itu adalah NU itu mau benar-benar menjadi percontohan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, tapi saya ingin bilang begini, Gus. Jadi nggak akan mungkin kita menyentuh perkara-perkara yang diretorikakan Islam di dalam kebesaran beragama ini kalau konsep problem realnya nggak teratasi. Misalnya kemarin kita sedang menghadapi 130 lebih meninggal karena paracetamol itu. Oh ya. Ya itu kan NU di mana menjaga kepentingan umat ini. Nah, salah satu contoh itu, misalnya kita waktu panen kemudian ekspor, kemudian minyak mestinya kita surplus karena tanam sawit di sini. Nah, kita sedang tidak berada di ruang-ruang yang membumi. Nah, bagaimana kita punya mimpi yang besar itu? Karena gini, Mas, orang-orang NU itu semua berkeyakinan semua diawali dari doa, Mas. Orang-orang yang meninggal 120 tahun NU di mana? NU sudah ada di rumahnya, Mas. Tahlilan, Mas. Oh iya. Sudah ada di rumahnya kan gitu. Karena ya kita orang NU ini kan orang-orang agamawan, nggak mungkin dong kita tiba-tiba menjadi ahli medis kan seperti itu. Kecuali memang ada orang-orang NU yang memang di bidang medis yang kemudian bersuara akan hal itu. Jadi masih kebanyakan gini, Mas. Elit itu masih kebanyakan aku tak mikir aku sih. Baru nanti mikir yang lain, masih kebanyakan seperti itu. Masih, saya tidak mengatakan semua seperti itu, tapi memang ada beberapa orang yang yang sudah pemikirannya sudah tentang aku dan umat, memang sudah ada. Tapi kebanyakan memang orang-orang yang belum settle di elit Nahdlatul Ulama sendiri, aku tak nyepake awakku nembe aku tak ngurus umat. Ya mungkin masih seperti itu mungkin ya, saya tidak bilang semua loh ya, tolong jangan dipotong kemudian diviralkan ini, tolong masih ada yang seperti itu, dan itu kebanyakan masih di daerah-daerah. Kalau yang sudah di atas insya Allah mikir umat kabeh, insya Allah kecuali yang tidak. Ya, insya Allah kabeh mikir kecuali yang tidak. Insya Allah seperti itu. Jadi ketika dibilang ya kan juga nggak pantas tuh orang NU urusannya dengan umat mikirin proyek kan ya nggak pas. Justru kan kalau saya ya justru NU menjadi lembaga yang cukup objektif ketika misalnya menyuarakan kaum marginal atau kaum yang menjadi korban atas lalainya kekuasaan. Saya kira itu menjadi penting karena kita nggak main proyeknya itu gitu. Proyek beras juga nggak ada lah yang main besar-besar, main yang kecil-kecil kan. Kira-kira gitu. Tapi sebenarnya orang-orang NU itu kan punya potensi yang sangat luar biasa gitu loh. Saat ini kan yang paling laku saat ini adalah menjual agama sebenarnya kan. Itu kan sangat laku. Dan salahnya lagi orang-orang NU itu menjual agama dengan modal keikhlasan, ikhlas beramal tadi ya. Slogannya Kementerian Agama, ikhlas beramal. Coba gini, ulama-ulama NU kalau diundang ke salah satu majelis tidak pasang tarif. Sedangkan dari golongan sebelah ini pasang tarif. Minimal saya 25 juta lah kalau diundang kan gitu.
Yai NU itu kebanyakan diundang, dibisaroi, mbuh piro tetap ditompo tanpa ada ngersulo atau apa. Nah, itu sebenarnya budaya ikhlas beramal yang baik gitu ya. Tapi kalau sebenarnya itu bisa dimanajemen nih, itu bisa dimanajemen seperti itu, menjadi mengangkat kualitasnya para dai, para ulama-ulama NU, kemudian menjadi sebuah standarisasi. Kalau perekonomian jalan dan kita 70% mayoritas umat muslim di Indonesia ini adalah NU. NU ini apa sih? NU yang ini yang NU apa yang bahas tentang ekonomi itu loh. LPPN. Nah ya LPP, Lembaga Perekonomian NU jalan. Sebenarnya kita sudah punya badnom atau sayap-sayap yang ngurusin itu, tapi kebanyakan nggak jalan, Mas. Ya, karena ikhlas beramal, Mas. Yo nggak ngono juga gitu loh. Ini akan saya balik persoalannya. Apakah kita sedang bisa kebalik loh, Mas, jargon ikhlas beramal itu? Iya. Ikhlas beramal itu kebaliknya bisa terjadi pembusukan. Jadi kalau nggak bekerja kan bilang ikhlas. Ya ikhlas. Atau menyuruh orang bekerja dalam struktur yang tidak setara, ya roan lah, atau ikhlas lah, ikhlas. Ya, sama harus ikhlas kan? Ya, roan kan harus ikhlas, Mas. Gitu. Ya, kalau misalnya, ini dunia sudah profesional, kok Anda bilang ikhlas, kira-kira gitu kan? Atau ini dunianya kerja politik dibilang ikhlas ya agak sumir. Ya. Agak sulit, makanya bisa 10% bisa turun. Kira-kira bisa lah. Jadi berbicara tentang NU dan ekonomi itu emang agak sulit, Mas, kalau menurut saya itu. Kalau saya tidak. Jadi NU sebagai lembaga yang merasa punya umat, jejak saja dia berada di tengah-tengah melihat persoalan ini. Dan di samping itu melihat sebuah bangsa yang sangat besar dengan kutukan kesejahteraan ini, supaya kita tidak dikutuk dengan sejahtera yang melimpah ini. Nah, umat NU ini didesain untuk terlibat supaya tidak dikuasai oleh para dakjal-dakjal ya yang apa serakah dan korup gitu. Nah, bagi kelembagaan NU berseru, jangan dikeruk yang berlebihan. Betul. Harus dibagi dengan rata, karena Bapak perumus kemerdekaan kita dulu, mbah-mbah kita di NU menjadi saksi sejarah atas perjuangan itu. Tak bilang kalau ada kematian-kematian NU harus di depan. NU harus di depan. Karena sebenarnya NU berbicara tidak banyak memiliki kepentingan langsung, itu justru lebih objektif. Kalau saya melihat justru NU itu sebenarnya itu orang, saya menggambarkan NU itu sebenarnya orang pintar, orang cerdas, orang yang punya kemampuan dan punya resource atau kekayaan yang belum sadar akan kemampuannya. Nah, kalau saya menggambarkan mungkin seperti itu. Ya mungkin dengan pemikiran-pemikiran baru, pemikiran progresif Gus Ketum saat ini mungkin bisa menyadarkan bahwasanya NU ternyata potensinya sebesar ini gitu. Karena selama ini kan ya posisinya ketum PBNU kan sebelum era-era ini kita lihat ke belakang 20 tahun ke belakang kan memang positioningnya hanya sebagai penasehat dari yang pengampu kekuasaan Indonesia saat ini. Kenapa tidak hanya mungkin saat ini kenapa kita hanya memberi nasihat kalau kita bisa memberikan instruksi kan seperti itu. Iya, memberikan arahan, guidance terlibat di dalam konsep kesejahteraan bersama, ketahanan kesehatan, dan kira-kira gitu. Betul. Nah, tentu mendesain pasukan-pasukannya untuk mulai menuju ke ruang-ruang profesional, ke ruang-ruang politik yang lebih keren, dan gitu, Mas. Menuju ke ruang pengetahuan yang lebih memadai, kira-kira gitu. Betul. Jadi ya mungkin itu buat para pimpinan itu mungkin PR ya kayaknya PR banget gitu. Tapi memang NU itu punya masalah sendiri. NU sedang digoyang dari luar dan dari dalam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika ada fatwa dari pimpinan tertinggi ketum
atau bahkan Rois Am itu ke bawah itu masih dipertimbangkan ini relevan nggak dengan keadaan di rakyat. Sedangkan memang kalau pengen jadi satu kesatuan yang utuh dan solid itu perintah dari atas sampai ke bawah kan harus sinkron. Sedangkan wong NU iki anjane ya setengahnya pancen harus sakarepe dhewe. Karena orang NU aja punya masalah besar dengan on time kan, itu masalah kan gitu kan. Undangan jam 7 start tetap jam 9 kan gitu. Terus ditambah ini Mas Gus Ketum ini yang soal gak on time ya. Dikaitkan karo peta besar organisasi. Ya. Karena itu menjadi sebuah polemik ketika saat ini ketum kita Gus Ketum itu acara 1 abad kemarin semua dibikin on time, tapi budaya orang NU belum bisa on time, kemudian menjadi polemik. Ada yang marah-marah karena tidak bisa masuk, ya kan? Karena tidak tepat waktu, padahal undangannya memang mungkin diundang yang pagi jam 12:30 pagi untuk pembukaan manaqib istighosah bersama Syekh cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu. Mungkin beliau tidak melihat itu teko sing sesuk wae lah kan, budaya ngenteng kan seperti itu. Terus kemudian datang nggak bisa marah-marah kan seperti itu. Ini balik ke Sidoarjo lagi. Iya. Ini kan tentang budaya Mas, tentang budaya. Iya, tentang budaya. Kan refleksi yang direfleksikan kan gitu. Ya tentang budaya sebenarnya. Coba seandainya semuanya datang on time. Banyak yang melihat, oh ternyata memang para ulama didatangkan dikumpulkan di satu tempat sendiri yang mulia. Kita di satu tempat yang tidak kepanasan karena acaranya malam, istighosah, manaqib, barengan, sholawatan, dilanjutkan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan sholawatan oleh Habib Syekh, baru para umarok datang. Nah, karena banyak orang NU yang tidak tahu progresnya dari ini, kemudian datang di acaranya para umarok itu datang, tidak bisa masuk karena protokol istana, marah-marah. Nah, kan sebenarnya tentang budaya menghormati undangan kan itu penting gitu. Muter lagi. Muter itu. Iya, tentang. Tadi sudah ke pikiran global terus nasional. Iya. Muter lagi. Karena refleksi yang direfleksikan. Oke. Masalah terbesar NU itu kan sumber daya manusianya, Mas. Betul. Sing sakarepe dhewe kabeh. Kan seperti itu. Jadi kita masih punya persoalan PR organisatoris ya betul. Organisatoris yang komando menjadi sangat penting. Betul. Jadi sangat penting ya. Sampai kalau saya sih ya komando menjadi sangat penting ya di dalam konsep organisasi. Tapi memang mendesain bagaimana dua hal tadi itu menjadi serius. Betul. Jadi serius bahwa NU di dalam mimpi besarnya harus membawa seluruh gerbong ke level yang ke tengah ya, ke tengah arena yang menyatakan bahwa di dalam umat yang punya citra besar mimpinya, dia juga berada di tengah-tengah yang kan tidak bisa kita bilang yang tadi itu kita bilang ini mimpinya besar, kemudian gambaran hidupnya, kemewahan gagasannya, tapi sementara umatnya nggak di bawah gerbongnya, masih ada kemiskinan, marginalisasi, gak iso sekolah, macam-macam. Saya kira serius. Tapi kalau berdasarkan beberapa call-nya Syekh Hasyim Asy'ari itu saya melihat ini call ini saya dengarkan dari abah saya Muhammad Nasir bin Abdul Karim, yang didengarkan dari abahnya Yai Abdul Karim Hasyim, yang mendengar langsung dari mulutnya Syekh Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama itu akan berada di puncak peradaban, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan atau merusak kecuali anak cucuku sendiri. Jadi Mbak Hasyim memang sudah pernah dawuh akan seperti itu. Nah ini kan anak cucu ini kan bisa multi tafsir gitu. Entah itu anak cucu memang keturunannya beliau, atau anak cucu santri-santrinya beliau yang mengideologikan bawa namanya Mbak Hasyim, atau memang dari dalam orang NU itu sendiri. Nah kan seperti itu. Lemah di dalam. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu
NU itu kayak durian gitu Mas, di jopo ketok kereng padahal di jero gembuk-gembuk lembut-lembut gitu loh. Jadi kayak gitu loh. Jadi emang PR besar. Jadi abad dari tulisannya Mas Ipang Wahid itu tadi, abad kedua mau ngapain? Ya ayo berbenah lah. Oke, Mas, mau ngapain? Dari tadi kan ngomongin Ipang, mau ngapain kalau kita berarti? Apa maunya kita? Selain kritik PR itu kan sudah cukup jelas. Ya. Apa? Mau apa? Kalau narasi sistematiknya apa? Mau apa? Beres-beres internal atau apa? Ya betul. Kalau saya sih lebih ayo kita berbenah diri dari sektor terbawah. Karena kalau di bawah ini sudah tertata rapi, yang di atas insya Allah akan juga rapi. Karena kalau cuma di atas yang dirapikan, yang di bawah ini arus bawah ini tidak dirapikan juga, ya namanya istilah bahasa Italianya itu muspro. Bahasa Italianya itu muspro, jadi abad, sebuah kesia-siaan. Kita sudah dilirik oleh dunia Islam internasional nih. Bahkan ada beberapa ulama-ulama internasional yang kemarin datang. Bahkan narasi yang dibacakan ketika di satu abad NU aja menggunakan 3 bahasa. Itu ayolah, NU jangan gini-gini aja. Kalau perlu orang NU harus kaya. Nah itu. Kalau perlu. Saya sedang mengandaikan istilah Gus Samsun ini gini. Nanti di tengah abad kedua ini atau segera kita susun itu tiba-tiba ada yang membirakan, ada riset kebahagiaan kayak provinsi paling bahagia betul Maluku Selatan nanti orang paling bahagia itu orang NU gitu kan kita mau begitu ya betul siap membawa seluruh gerbong ke dalam ruang kebahagiaan itu. Nah, kalau itu tidak jadi kan ya yang kemudian kita bilang ini nggak bisa, saat orang NU sakit tidak boleh karena kemiskinan kan ya betul. Masalah serius itu orang NU nggak bisa nyekolahkan anak dan menderita pasti, kira-kira gitu ya. Pemuda-pemuda NU jadi kaya wajib cari proyek sebanyak-banyaknya ya kan, untuk bisa memberikan manfaat buat yang di bawah-bawah, yang sepuh-sepuh tuh, yang miskin-miskin tuh. Kalau perlu anak muda-muda itu kaya semua lah. Oke, terima kasih Gus Samsul. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.